Hingga saat ini, peta politik Pilgub Jawa Barat berdasarkan pemotretan sejumlah lembaga survei tidak banyak berubah. Pasangan calon gubernur wakil gubernur yang bertengger di posisi puncak elektabilitas masih ditempati Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Kamis 14 November 2024, pasangan calon nomor urut 4 itu unggul dengan perolehan 65%. Di posisi kedua ada Ahmad Saiku Ilham Habibie dengan raihan 9%. Lalu JJ Wiradinata Ronald Surapraja 4,6% dan Acep Adang Gitalis Dwi Natarina 4,1%. Dalam survei melalui wawancara tatap muka yang dilakukan pada 1-9 November 2024 dengan melibatkan 630 responden ini, diketahui data lain yang mengejutkan. Salah satunya adalah mayoritas pemilih PKS ternyata memilih Deddy Erwan. Angkanya mencapai 50,8% dan sisanya tersebar ke pasangan calon lain. Padahal dalam Pilgub Jawa Barat tahun ini, Presiden PKS maju sebagai calon gubernur didampingi Ilham Habibie yang merupakan anak mantan Presiden Indonesia. Namun berdasarkan survei Litbang Kompas, para pemilih PKS yang memilih Ahmad Saiku Ilham Habibie diketahui cuma 29,2%. Di dalam sejarahnya, PKS tidak pernah PKS tidak pernah terlihat seperti ini. Betul. Ya. Dan ini adalah partai yang paling loyal. Ya, paling loyal yang selama ini dari survei-survei sebelumnya juga, terutama survei-survei pasca pemilihan, itu terlihat sekali pemilih PKS cenderung memilih calon-calon yang dipilih, yang diusung oleh partainya. Di Jakarta kemarin fenomenanya juga berbeda, mirip dengan yang sekarang ini. Artinya masih separuh yang pergi kepada Pak Pram, separuh kepada calon RK dan Suswono yang kader PKS sendiri. Nah, kali ini bahkan 50% lari kepada Deddy dan 29,2% lari kepada PKS. Saya kalau mencermati hal ini, saya berpikir di sini adalah ada sesuatu yang sebenarnya kita tidak ketahui nanti. Jangan-jangan itu merupakan suatu kejutan. Bestian menduga angka survei yang tercatat saat ini bisa jadi berbeda dengan hasil pilkada nanti. Menurutnya, dalam sejarah Pilgub Jawa Barat yang digelar secara langsung, PKS pernah memporak-porandakan hasil survei dengan memberikan kejutan di akhir pertempuran. Pada Pilgub Jawa Barat 2018, pasangan Sudrajat Ahmad Saiku tampil mengejutkan dengan finish di urutan kedua. Padahal berdasarkan pemotretan semua lembaga survei, elektabilitas pasangan yang diusung Gerindra, PKS, dan PAN itu berada di bawah 10%. Berpijak pada hasil survei Saiful Munjanir yang dirilis pada 22 Juni 2018, elektabilitas atau tingkat keterpilihan Sudrajat Ahmad Saiku hanya sebesar 7,9%. Adapun posisi pertama ditempati Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum dengan perolehan 43,1%. Lalu Deddy Mizwar Deddy Mulyadi 34,1% dan TB Hasanuddin Anton Carlyan 6,5%. Namun angka survei itu jauh berbeda dengan hasil akhir yang ditetapkan KPU Jawa Barat. Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil suara yang digelar pada 8 Juli 2018, pasangan Sudrajat Ahmad Saiku finish dengan raihan 28,7%. Kendati kalah oleh pasangan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum yang mendapatkan 32,88%, perolehan suara yang dihimpun Sudrajat Ahmad Saiku telah merontokkan perhitungan semua lembaga survei. Pasangan Deddy Mizwar Deddy Mulyadi yang dikabarkan punya elektabilitas sebesar 34,1% harus puas finish di urutan ketiga dengan hasil akhir 25,77%. Adapun duet TB Hasanuddin Anton Carlyan yang diusung PDI Perjuangan mentok di angka 12,62%. Lantaran itu, Bestian Nainggolan yang merupakan peneliti senior Litbang Kompas menduga bisa jadi PKS akan memberi kejutan di akhir pertarungan, seperti yang terjadi dalam Pilgub Jawa Barat 2018. Sekarang, kalau kita lihat di sini rendah, saya merasa belum tentu ini. Tentu ya. Ada kejutan, bisa jadi ya potensi ketika pas pada hari pemungutan suara dilakukan, justru para pemilih PKS kembali seperti semula bahwa mereka adalah pemilih-pemilih yang loyal. Ya. Nah, ini yang harus dicermati nih. Ya, jadi itu faktor X-nya ya maksudnya. Karena secara statistiknya tadi sih meskipun tadi kan yang belum memilih
17%. Undecided ya. Kemudian pasangan Ahmad Saiku itu sekitar 9%-an. 9 tambah 17, 26%. Anggap aja semuanya masuk ke itu kan. Ya. Secara statistik lah. Walaupun kalau kita lihat dari yang mereka belum menjawab ini atau yang belum menentukan pilihan, itu tidak berbeda dengan yang menjawab. Artinya tersebar merata pada masing-masing. Nah, hanya kalau saya lihat di sini adalah bukan yang dari situ kelihatannya. Tetapi ketika orang menyatakan pilihannya pada satu calon, katakanlah Deddy Mulyadi saat ini yang paling besar, itu kan belum tentu juga akan dia pilih itu calon itu. Nah, dugaan saya ada faktor-faktor yang berkaitan dengan loyalitas pemilih yang tadinya sebenarnya dia menyatakan terjadi atau katakanlah kurang loyal pada satu calon, dia akan pada saat hari hanya akan berbalik, dia akan memilih calon yang memang secara ideologis dia terikat di sana.